Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hendaklah kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikanlah salam dan selawat kepadanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang mulia, izinkan khatib sampaikan khutbah pada Jumat yang mulia ini dengan judul makna berkah dalam hidup. Kita hari ini berada di pertengahan Sya'ban, sering disebut dengan nisfu Sya'ban. Kita akan menghadapi Ramadan, maka hari-hari yang kita lalui hendaklah hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Berkah berasal dari bahasa Arab, yaitu barakah. Barakah artinya adalah sesuatu yang bermanfaat, an-nama waz-ziyadah. Berkah bisa bermakna sesuatu yang berkembang dan digunakan untuk jalan Allah. Berkah bisa juga bermakna yakni nikmat, walaupun itu kecil tapi nikmat, berkah tadron. Jadi berkah itu tidak mesti besar, kecil pun berkah. Hari-hari kita ketemu teman lalu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera atehdron dengan penuh rahmat Allah dan keberkahan darinya. Lalu yang menjawab mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan juga keberkahan bagimu. Kalau kita mau makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki makanan yang Engkau berikan ini, wa qina adzabannar. Hindari aku ya Allah, hindari kami dari azab api neraka. Kalau kita menghadiri sebuah pernikahan, menanleh ijab kabul, sudah selesai. Yang hadir itu berdoa, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma
wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan keberkahan atas kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Menurut Imam Ar-Rajab Al-Hambali, berkah bermakna sesuatu, tiap-tiap perkara atau kondisi yang mendekatkan diri kepada Allah itu berkah. Hari ini hari Jumat, dari tadi kaum muslimin yang mulia sudah siap-siap ke masjid, hadir di rumah Allah, berkah. Sekarang saat ini ada orang-orang yang sedang main chip, nyanhana berkah. Sekarang ada orang-orang sedang berbuat dosa, itu laknat Allah. Berkah perkara yang membuat kita taat kepada Allah. Dalam perkara apa, kondisi apapun. Ada orang punya baju mahal, harganya 7,5 juta labuh baje, tapi tidak pernah dibawa salat baju itu, tidak ada berkah. Hari ini kita ada pakaian yang biasa saja, bersih, lalu masuk ke dalam masjid, kita bawa salat, berkah. Ada orang sandalnya mahal, nayung selap 5 juta, tapi sandal itu nggak pernah pergi ke masjid, takut hilang sandalnya. Gara-gara takut hilang, dia nggak pergi ke masjid, nggak berkah. Kecil juga tidak berkah. Apakah kaya berkah? Belum tentu, sidang jamaah yang mulia. Maka ada seorang ibu ngucapin sama anaknya, alhamdulillah nak, kamu kaya, berkah. Dari uang apa nak? Muka narkoba mak. Itu tidak berkah, dia kaya, tapi dari hasil narkoba, dari hasil judi, tidak ada keberkahan karena tidak membuat taat kepada Allah. Apakah berkah itu indah? Belum tentu. Bali itu indah, apakah berkah? Belum tentu. Kalau di dalamnya tidak taat kepada Allah, tidak ada keberkahan. Orang bilang Hawaii, saya belum pernah ke Hawaii. Hawaii itu indah, apakah berkah? Belum tentu. Mekah itu batu cadas, yang banyak batu gunung. Mekah itu yang ada padang pasir, suhunya 47 sampai 50 derajat. Apakah Mekah berkah? Berkah. Kata Rasulullah, siapa yang salat di Masjidil Haram berjamaah, nilai pahalanya sama dengan salat 100.000 kali lipat dibanding dengan masjid lain. Itu berkah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, apakah berkah Mekah itu berkah? Berkah. Siapa yang mengatakan? Allah. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pada sekeliling antara Mekah dan Palestina itu tempat-tempat diberkahi. Itu tempat-tempat dilahirkan para nabi, tempat-tempat makbul doa, tempat-tempat diijabahi setiap yang mengangkat tangannya ke hadapan Allah. Berkah sidang jamaah yang mulia. Kalau ada orang punya jam tangan ada harganya 5 miliar. Apakah berkah? Belum tentu, karena dia nggak pandai lihat waktu salat. Itu pu pajan waktu asar, itu pu pajan maghrib, jemahaitat, tapi dia nggak tahu waktu salat. Tidak ada keberkahan di dalam hidup. Apakah kalau gagah sehat itu berkah? Belum tentu. Apakah kalau sakit itu berkah? Berkah. Kalau ada orang yang sakit, lalu dalam sakitnya menyebut nama Allah, kata Rasulullah, orang sakit itu ada untungnya. Pertama, dekat dengan Allah. Pakau ni meratib, la ilaha illallah. Orang sakit untungnya dekat dengan Allah. Yang kedua, orang sakit itu diampuni dosa kecil.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang sakit itu diampuni dosa-dosa kecilnya. Berkah. Kalaulah sakit tidak berkah, sungguh Allah tidak memberi sakit kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub sakit 18 tahun. 18 tahun sakit, tapi tidak pernah jauh dari mengingat Allah. Ulat sudah menggerogoti tubuh Nabi Ayub. Satu-satu dagingnya jatuh ketika ulat menjalar ke lidah. Baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, ya Allah, pajuh lidah lun le ulat, ya Allah, menyulun anak le lidah, hanya lem berzikir, ya Allah. Lalu ulat menjalar ke hati. Nabi Ayub mengadu lagi, ya Allah, kena ipajuh hati lun le ulat, ya Allah. Nampak boleh, ya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati? Kalau saya tidak punya hati lagi, ya Allah, puikan legok hanali hati tipulannya, berarti tidak lagi mengingat Allah. Lalu keberkahan itu disembuhkan oleh Allah. Lalu Nabi Ayub kembali menjadi sehat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berkah berikutnya adalah orang-orang yang diberi hikmah. Maha benar Allah dengan firman-Nya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 269 yang khatib bacakan tadi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah lah yang memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang banyak beribadah kepada Allah, bersedekah di jalan Allah, orang yang terus dalam kebaikan, membaca Al-Quran, dia tahu di situ ada kelebihan-kelebihan dan hikmah. Hikmah itu diberi kepada orang itu. Orang itu barakah dalam hidupnya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, berkah bisa bermakna istiqamah di jalan Allah. Mari kita pertahankan iman. Jangan sampai iman kita dan iman anak-anak kita dirampok oleh orang-orang lain yang akan meraih untuk memeluk agama kita. Terlalu mahal bagi kita Islam ini. Darah, nyawa kita, harta kita, semuanya untuk Islam. Mari kita istiqamah dalam Islam dan terus berdoa kepada Allah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk taat di jalanmu, ya Allah, di dalam agamamu, ya Allah, dan juga dalam taat kepadamu. Yang menjaga iman kita Allah, yang sungguh-sungguh, yang istiqamah itu kita. Kalau enggak sungguh-sungguh, bukan istiqamah namanya, yakni istirahat. Tapi istiqamah itu sungguh-sungguh dan bertahan di jalan Allah. Pada masa Nabi Musa ada Bal'am bin Baura. Dia ulama pada masa itu. Lalu kemudian Bal'am bin Baura kalau berdoa dimakbulkan oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mau makbul meminta sesuatu, pergi sama Bal'am bin Baura. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bal'am bin Baura durhaka kepada Allah, mengkhianati Musa alaihi salam. Lalu dia mengikuti Fir'aun karena di situ banyak uang, karena di situ ada jabatan. Lalu kehidupannya tidak lagi menjadi berkah karena tidak istiqamah di jalan Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, seorang sahabat Nabi, yakni ditugaskan untuk berdakwah kepada Musailamah al-Kadzab, supaya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, tidak menyebarkan kebohongan-kebohongan Islam. Kemudian dia pergi berdakwah. Sesampai di depan Musailamah al-Kadzab, apa dibilang? Hai, bele tak ceramah ini.
ina lepeng, ina na jabatan. Siapakah dia? Rajal al-Umfuah. Ditugaskan untuk berdakwah sampai di depan Musailamah al-Kadzab, ditawarkan uang, ditawarkan jabatan, lalu dia murtad, dia tinggalkan Islam, dia murtad dan meninggalkan Allah karena tidak ada istiqamah di jalan Allah. Pernah saya ceritakan di ceramah subuh pada masa Imam Al-Qurtubi, ada seorang muazin, tiap hari dia azan. Pada zaman itu belum ada mik, belum ada toa, naik ke atas lalu mengumandangkan azan setiap hari. Pada suatu hari ketika dia mau azan, dia melihat ke bawah ada seorang wanita cantik yang lewat. Lalu dia panggil, "Hai, aku suka padamu, bolehkah kamu menjadi istriku?" Apa kata perempuan ini? "Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa." Bahkan kamu Islam, aku Nasrani. Kalau kamu mau menikahiku, keluar dari agamamu, masuk agamaku. Idrun muazin muna menikah, lalu dia murtad meninggalkan agama Allah. Pada malam pertama ketika dia mau berhubungan suami istri, hujan sangat lebat. Kemudian rumah perempuan ini bocor. Bang, ikan lainongnya, beta ihile rumah bocor. Napa gak ele rumah bang? Dia naik mengambil tangga dan ke atas membetulkan atap rumah yang bocor. Ketika dia bergeser, air yang jatuh tadi jatuh di atas tangga tempat dia berpijak, lalu licin, dia kepleset, jatuh dari tangga. Dia mati malam itu dalam keadaan murtad. Belum sempat dia menggauli wanita yang dia sukai. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terakhir hidup berkah itu adalah kehidupan yang bisa diakhiri dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Man kana lahu akhiru kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Maka tiap Jumat khatib selalu menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terus di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan diberikan keberkahan dan hidup terus penuh dengan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil jinni wal bashar wa ala alihi wa ashabihi masabihul ghurar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim
على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.